Seperti yang kita ketahui, Apple meluncurkan chipset terbarunya untuk desktop komputer atau laptop yang performanya udah sering dibahas oleh orang-orang. Yang sekarang udah keluar juga rilisan terbarunya generasi keduanya yaitu Apple M2. Dan kita tunggu aja keluaran lainnya seperti M2 Pro, M2 Max maupun M2 Ultra yang pastinya akan segera hadir. Performa dan terutama efisiensinya udah banyak yang tes dan terbukti bersaing untuk pekerjaan berat seperti video editing, sound mixing, 3D project atau animasi. Pokoknya laptop ini udah gak perlu diragukan lagi deh. Yang memang fungsi utama laptop ini buat kita adalah untuk editing on the go, misalkan di event jika ada materi-materi yang harus diedit. Tapi bagaimana dengan performanya untuk streaming terutama untuk CPU M1 Pro yang ada di laptop ini? Nah, sekarang kita pengen nyoba menggunakan M1 yang terbilang baru ini untuk streaming. Karena kita juga masih terus belajar dan mencoba hal baru, sekalian mau kita tes dan share hasilnya. Ya mungkin kalau performanya oke, bisa menjadi backup untuk pekerjaan kita. Untuk di Mac sendiri, pilihan streaming kita memang jatuh kepada OBS. Selain OBS, biasanya kita memakai vMix, sayang ini nggak ada di platform Mac. Emang ada opsi lain seperti Wirecast, tapi jujur aja kita nggak akrab dengan software ini dan di Indonesia pun sepertinya tetap paling populer untuk streaming software itu adalah OBS. Jadi kita makanya mau nyobanya langsung pakai OBS. Nah, dengan OBS keluaran terbaru yang telah support M1 ini, bagaimana perbandingan performa sebelumnya dan sekarang? Karena sebelumnya memang kita ada isu dan akhirnya kita nggak mau make ini untuk pekerjaan kita. Kita akan menggunakan MacBook Pro 14 inch M1 Pro 2021 base model. Jadi ini yang base model dengan 8 core CPU, 6 performance core, 2 efficiency core, 14 core GPU, NPU atau Neural Processing Unit dengan 16 core dan memori sebesar 16 GB. Layarnya itu Retina display 14 inch dengan storage SSD 512 GB. Sebelumnya kita menggunakan OBS 27.2.4 untuk pengetesan. Nah, kalau kalian bisa lihat di Activity Monitor, tertulis bahwa OBS ini masih dijalankan di platform Intel. Dengan menggunakan OBS yang lama, terasa bahwa ini jauh dari kata teroptimisasi, di mana dari 3 encoder yang ada memiliki kekurangan yang nggak bisa kita abaikan. Hanya ada satu yang layak yang dipakai menurut kita, yaitu Apple VT H264 hardware encoder. Dari setiap encodernya, yang pertama Apple VT H264 software encoder bisa dibilang tidak akan terpakai, dan yang satunya lagi X264 pun bisa kita bilang rawan banget untuk dipakai. Jadi untuk encoder X264 atau bisa kita sebut sebagai CPU encoder, ini sangat terlihat tidak teroptimisasi dikarenakan emang kita tahu ini dibuat untuk arsitektur CPU Intel sebelumnya di mana Apple M1 menggunakan chipset sendiri dengan arsitektur ARM64. Sebelumnya kita pernah memakai OBS dengan Apple software encodernya untuk merekam, tapi hasil rekamannya patah-patah dan akhirnya kita tidak bisa memakai hasil rekaman itu. Nah, terus kita pernah lagi juga pakai X264, penggunaan streaming terasa tidak ada headroom, jadi terlalu mepet gitu performanya dengan performa maksimal laptop karena CPU usage-nya yang bisa dibilang terlalu tinggi, apalagi jika banyak layer dalam satu scene stream kalian. Sehingga walaupun ini device terbaru, tetapi kita diproduksi memutuskan untuk menunggu memakai ini. Jadi kita itu adalah production house untuk live streaming, namanya itu Hatara ID. Biasanya kita selalu menggunakan Windows untuk pekerjaan kita, tapi kita pengen coba memakai Apple ini, tapi sayangnya setelah kita tes kita nggak bisa. Nah, sekarang kita mau tes ulang untuk OBS yang lama sebelum kita upgrade ke yang baru. Jadi biar kalian bisa lihat OBS ini bagaimana performanya sebelum dan sesudah diupdate. Untuk metode pengetesan, sebelum kita mengupdate ke OBS terbaru, kita mencoba streaming game dari PC dengan 3 encoder yang ada. Jadi ini tuh dual stream setup, satu PC game dan satu laptop stream. Di 2 resolusi yaitu 1080p 60 fps dengan kita pasang bitrate di 6000 dan 1440p atau 2K di 60 fps dengan bitrate kita pasang di angka 9000. Nantinya kita akan mengupdate ke OBS terbaru ke 28. Pengetesan kita lakukan dengan menggunakan capture card untuk resolusi di 1080p dan NDI untuk 1440p atau 2K. Nah, untuk pengetesan streamingnya kita menggunakan channel yang bernama Nubium ID. Jadi itu sebenarnya tempat kita biasanya ngetes. Kalau saya itu ngetes biar bisa lama, itu sambil main game aja biar nggak berasa. Itu kita kalau mau ngetes produk baru maupun settingan baru yang pengen kita coba sebelum kita pakai di pekerjaan kita selalu mencoba untuk melihat dulu nih performanya gimana sambil main game. Nah, kalian nanti bisa lihat ini semua di
link di deskripsi setiap pengetesan streamingnya. Untuk pengetesan pertama, kita menggunakan CPU encoder atau X264. Dengan menggunakan CPU encoder atau X264, kita mendapatkan bahwa OBS memakai sekitar setengah dari core yang tersedia. Jadi bisa dilihat bahwa OBS monitor CPU usage-nya di bawahnya itu memakai sekitar 48-50%. Atau di Activity Monitor itu terlihat OBS memakai rata-rata sekitar 400%. Nah, buat kalian yang bingung melihat angka 400% ini, jadi angka di Activity Monitor mewakili satu core CPU. Jadi satu core yang terpakai penuh dianggap itu 100%. Nah, laptop ini mempunyai 8 core, berarti maksimum CPU usage-nya adalah sebenarnya 800%. Jadi 400% itu merupakan setengah dari 800%. Untuk streaming selama memakai X264 sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kalian melihat sedikit nge-lag itu dikarenakan PC gaming saya yang tiba-tiba berubah settingan grafiknya setelah update Nvidia driver. Dan akhirnya memakan banyak GPU ataupun CPU usage sehingga membuat berat PC gamingnya untuk mengirim gambar ke laptop stream yaitu MacBook ini. Nah, waktu saya sadar bahwa settingannya berubah, akhirnya saya stream ulang dan terlihat tidak ada masalah. Bisa dilihat, jadi kita itu bikin streamnya per judul gitu, per episode. Jadi biar kita kalau mau nyari ulang gampang yang episode berapa, ngetes apa. Nah itu di COD Vanguard Indonesia Season 5 episode 2. Nah itu adalah stream ulang untuk menggunakan encoder X264 di 1080p. Lalu untuk software encoder, jadi kita balik lagi ke pengetesan pertama di COD Vanguard Season 5 episode 1. Setelah kita memakai X264, kita langsung cobain ke Apple Software Encoder. Terlihat jelas bahwa pemakaian dari CPU turun hingga setengahnya atau hanya menggunakan 20% dari CPU. Karena wajar yang encoder yang digunakan itu bukanlah CPU. Tetapi seperti pengalaman saya saat merekam yang waktu itu patah-patah, saat ini kita streaming dengan software encoder, baru berjalan sekitar 8 menit, kita mengalami stutter atau video yang patah-patah di streaming ini. Indikasi yang bisa terlihat adalah bitrate yang turun hingga target bitrate. Jadi kan tadi target bitrate-nya 6000, nah dia itu sering turun ke bawah 6000. Dan ini tidak terlihat jelas kalau kita tidak memperhatikan karena indikasi bitrate masih terlihat hijau di OBS yang ada di pojok kanan. Yang biasanya jika internet tidak stabil dan tidak sesuai dengan target bitrate, dia seharusnya berubah menjadi kuning hingga merah kalau misalkan sudah bitrate-nya terlalu rendah atau bahkan mendekati 0. Jadi untuk kedua kalinya saya rasa encoder ini tidak bisa kita pakai untuk OBS walaupun streaming kembali normal setelah sekitar 11 menit menggunakan software encoder. Encoder terakhir yang kita tes adalah hardware encoder. Sama dengan software encoder, pemakaian CPU-nya lebih rendah, sekitar 20% atau 150% di Activity Monitor karena pemakaian encodernya itu tersendiri punya Apple ini, bukan CPU-nya. Untuk stream kali ini berjalan lebih mulus dengan penggunaan CPU yang tergolong rendah dari sebelumnya, bahkan di software encoder. Bisa kita simpulkan penggunaan hardware encoder adalah yang paling aman untuk OBS versi ini di 1080p 60 fps. Lalu di episode berikutnya di COD Vanguard Season 5 episode 3, kita mengetes ketiga encoder dengan resolusi 1440p atau 2K 60 fps sesuai dengan PC gaming saya yang monitornya emang 1440p. Nah, sekaligus bertujuan melihat kondisi yang lebih berat untuk di pengujian ini. Saat menggunakan X264 atau CPU encoder, terlihat pemakaian CPU sebesar 76% atau sekitar 620% jika melihat di Activity Monitor. Saya selalu masukin di bawah streaming itu. Berarti dari 8 core yang ada 6 core yang terpakai penuh dan 1 core terpakai sekitar 20% untuk stream ini. Streamnya terasa berat dan terlihat videonya terbilang laggy lah, tidak mulus walaupun nggak parah banget. Tapi rasanya tetap tidak optimal dengan resolusi ini untuk CPU encoder. Nah, langsung aja setelah satu game kita ubah langsung menggunakan software encoder dan kita mendapatkan hasil yang menurut kita paling parah. Dari awal menggunakan encoder ini, streaming kita langsung patah-patah hingga akhir pengetesan. Sebenarnya CPU yang terpakai tergolong sangat rendah, sama dengan waktu stream di 1080p, yaitu sekitar 20%-an. Karena memang sepertinya encodernya, CPU-nya tidak berpengaruh besar. Jadi encodernya berjalan dengan sendirinya. Tetapi muncul peringatan di OBS yang bertuliskan encoding overloaded dengan tanda seru di pojok kiri bawah tampilan OBS. Jadi kita diminta untuk nurunin settingan kita, di mana berarti encodernya pun merasa keberatan.
Terus bagaimana nih dengan hardware encoder? Saat kita tes, hardware encoder adalah encoder yang berjalan paling normal dan mempunyai kapasitas untuk menjalankan stream di 1440p 60 fps. Dari awal, stream berjalan dengan lancar dan membuktikan bahwa encoder ini adalah yang paling layak dipakai di OBS dan MacBook versi ini. Setelah itu kita langsung mengupdate ke OBS yang terbaru, di mana OBS kali ini memang dirancang menggunakan arsitektur yang dimiliki oleh M1. Kalau kita lihat di Activity Monitor, terlihat bahwa di OBS di bagian kind itu dia sudah dijalankan di mode Apple, tertulis Apple bukan Intel lagi. Di tampilan OBS terbaru ini kita mendapatkan nuansa baru kebiruan yang terlihat menjadi mirip dengan nuansa logo dari OBS. Ada beberapa fitur baru yang ditambahkan, tetapi untuk Apple yang utamanya adalah kompatibilitasnya terhadap chipset M1 yang baru diusung oleh Apple ini. Langsung aja kita tes OBS terbaru ini dimulai dengan menggunakan encoder X264 di 1080p. Dan Apple M1 ini terlihat performa yang sebenarnya. Untuk kali ini pemakaian CPU hanya 15% atau 124% di Activity Monitor. Dari yang sebelumnya hampir setengah dari core CPU yang tersedia atau 400% yang berarti 4 dari 8 core yang terpakai, kini hanya 1 core yang terpakai di OBS terbaru ini. Berarti kalau kita mau hitung itu 75% peningkatan performa dengan hadirnya OBS terbaru ini. Karena penasaran, kita langsung aja memakai software encoder di OBS terbaru ini. Oke, pemakaiannya hanya 5% di OBS atau 45% di Activity Monitor, yang berarti 1 core aja nggak terpakai penuh untuk streaming di OBS ini. Tapi bagaimana encodernya teroptimisasi nggak sih? Karena sebelumnya kan ini yang paling parah. Setelah menonton ulang videonya memang terlihat masih sedikit terasa agak nge-lag untuk encoder ini. Walau bagaimanapun yang tadinya patah-patah sekarang hanya agak nge-lag, rasanya terlihat bahwa ada perubahan untuk encoder ini. Lalu bagaimana dengan juaranya, yaitu si hardware encoder? Nah, untuk hardware encoder setelah kita pakai, jelas ini adalah yang paling aman. Karena sebelumnya udah aman, berarti ini harusnya sangat-sangat aman. Dimana pemakaian CPU hanya 8% di OBS atau 60% di Activity Monitor. Memang sedikit lebih tinggi daripada software encoder, tapi nggak ada yang berarti karena emang tipis sekali. Tetap cuma 1 core yang terpakai dan itu pun tidak terpakai penuh dengan streaming kita. Jadi ringan banget. Nah, untuk hardware encoder ini memiliki fitur baru di OBS, di mana kita bisa memilih antara ABR maupun CRF. Jadi di mana sebelumnya itu nggak bisa, pilihannya hanya ada di X264 untuk memilih rate control dari encoder yang ada. ABR sendiri merupakan kepanjangan dari average bitrate, di mana bitrate yang ada di sini adalah sebagai target bitrate saja. Tetapi ABR ini pun berbeda dengan variable bitrate, di mana VBR ini lebih mengutamakan kualitas streamingnya. Jadi kalau misalkan kan ada ABR, ada VBR. Untuk VBR itu dia itu yang fluktuatif adalah bitrate-nya dikarenakan video yang kalian kirim ke streaming. Misalkan video yang nggak ada gerakan, misalkan kalian lagi masang bumper, itu nggak akan mengirimkan bitrate yang tinggi atau hanya mengirimkan bitrate yang bisa menjaga kualitas gambar statis. Tetapi saat kalian main game, misalkan dengan main game FPS di mana banyak pergerakan yang fast moving, dia akan menaikkan bitrate-nya untuk bisa menghasilkan gambar yang fast moving tapi tetap mulus. Jadi dia based on, kalau VBR lebih ke arah based on quality dari videonya untuk menjaga kualitas streaming agar tidak blur saat fast moving, misalkan seperti itu. Nah, langsung aja kita coba lihat bagaimana performa dari hardware ABR ini. Streamnya itu semuanya berjalan normal sesuai dengan harapan kita. Kalian bisa lihat linknya, kita akan taruh di deskripsi untuk setiap pengetesannya. Lalu bagaimana dengan metode hardware yang satunya lagi, yaitu metode CRF. Jadi CRF sendiri adalah kepanjangan dari Constant Rate Factor. Sebenarnya encoder ini serupa dengan VBR atau Variable Bitrate yang kita bahas sebelumnya, di mana CRF ini mengutamakan kualitas yang konstan dengan settingan kita dan mengubah bitrate untuk menjaga kualitas videonya. Terlihat saat kita memilih CRF pada Apple hardware encoder, pilihan angka bitrate akan menghilang dan digantikan dengan slider yang value-nya itu dari 0 sampai dengan 100 untuk menentukan kualitas streaming yang kita mau. Kita masih bisa melimit bitrate ini dengan pencet limit bitrate ini. Nanti kalian akan
keluar maksimum bitrate yang bisa kalian pilih. Nah ini metode ini nih untuk CRF ini nggak ada di X264 untuk melimit bitrate-nya. Jadi hanya ada di hardware encoder. Sebenarnya metode CRF ini sering dipakai oleh software-software yang biasa digunakan untuk merekam. Salah satunya misalkan kalau kalian pakai SteelSeries Moment, di mana untuk menjaga kualitas rekaman mereka menggunakan encoder berbasis CRF ini. Mungkin memang ini menjadi pilihan yang tepat jika ingin memilih untuk merekam. Walaupun kita harus berhati-hati juga karena dengan metode CRF ini dan kalian membuat settingan kualitinya dengan angka yang tinggi, kemungkinan file-file yang akan kalian simpan harus lebih besar. Saat pengetesan CRF, kita menggunakan settingan default dari OBS di mana kualitas yang dipakai berada di angka 60. Streaming berjalan normal dan tidak ada skipping frame atau lag yang berarti di dalamnya. Jadi untuk ketiga encoder ini dengan 4 kali pengetesan di OBS terbaru, semuanya berjalan dengan performa yang meningkat. Dan itu signifikan sekali. Dan hanya software encoder aja yang masih terasa kurang optimal lah, tapi masih bisa digunakan di 1080p. Lalu kita tes untuk streaming di 1440p atau 2K 60 fps seperti sebelumnya. Dan performa updatean ini perlu kita akui di mana penggunaan CPU untuk stream dengan X264 atau CPU di 1440p lebih rendah dari waktu kita menggunakan OBS yang lama dan saat di stream di 1080p. Dengan bitrate di 9000, penggunaan CPU hanya sekitar 30% dari 100%. Jadi benar-benar reliable sekali memakai M1 Pro sekarang ini dengan OBS terbaru. Dan kita cukup pede untuk menggunakan ini untuk mungkin nantinya di pekerjaan, di mana Hatara itu production house kita yang menyediakan jasa live streaming untuk klien. Tetapi ada yang sangat kita sayangkan, di mana waktu kita menggunakan software encoder, kita bisa bilang sama saat menggunakan OBS lama. Streamingnya langsung lag dan patah-patah dan muncul tulisan kembali encoder overloaded seperti sebelumnya. Jadi menurut saya, Apple software encoder ini memang didesain hanya untuk pekerjaan ringan encoding dan tidak mungkin untuk menjadi encoder utama atau encoder yang berat untuk seperti di resolusi 1440p. Jadi langsung aja kita ubah lagi, kita tinggalkan software encoder ini dan mencoba di hardware encoder dengan rate control ABR. Dan hasil penggunaan CPU tetap sangat rendah, hanya satu core yang terpakai dan itu pun tidak sepenuhnya. Di OBS monitor kurang dari 10% atau 9, gitu ya. Di Activity Monitor hanya 78% dan encodingnya selama streaming kita bisa bilang stabil. Lalu kita menggunakan metode CRF, yaitu metode kedua dari hardware encoder. Dengan constant rate factor yang tadinya kita melakukan pengetesan dengan quality default atau dari sananya gitu. Sekarang kita menggeser ke slider default jadi angka 90. Sejujurnya kita ini nyoba-nyoba juga karena angka ini kita nggak tahu apakah ini sesuai dengan CRF yang ada di X264. Karena kalau di X264 itu kalau kita pakai CRF itu dia value defaultnya itu 23. Dan dia bentuknya nggak slider. Nah, ternyata setelah kita nyoba untuk merekam, itu memang value-nya terbalik dengan CRF di X264. Kalau di X264, value yang dimaksud di dalamnya saat kita mendekati angka 0, itu berarti dia 0 kompresi, di mana dia kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan di angka 100. 100 itu berarti mendekati sangat-sangat terkompres. Tapi untuk Apple VTH264 hardware encoder, di metode CRF-nya, di slider quality ini semakin mendekati 100 dia semakin kualitinya berarti bernilai 100 atau lebih baik, dan 0 itu semakin dia tidak bagus atau terkompres, jadi dia kebalik. Nah kita pasang di settingan di angka 90. Nah saat kita menggunakan angka di 90 ternyata kita mendapatkan bitrate yang sama dengan settingan kita sebelumnya, yaitu 9000 kbps. Dan serendah-rendahnya di angka sekitar 7400 kbps. Dan pas kita tes, untuk streaming ini sendiri pun berjalan dengan lancar. Dan buat saya pribadi, feeling saya motion-motion yang fast moving lebih tercapture dengan baik di metode ini. Tapi mungkin ini harus saya konfirmasi lagi untuk stream-stream di kedepannya. Lalu kita membicarakan kualitas perekaman encoder yang ada. Untuk kualitas setiap encoder, kita mencoba merekam scene yang sama dengan masing-masing encoder yang tersedia. Kita tidak melihatnya di hasil stream dikarenakan kalau kita melihatnya di hasil stream akan ada campur tangan dari kompresi YouTube. Apalagi kalau live biasanya kompresinya lumayan tinggi dan akan menjadi bias penilaian kita untuk memilih mana encoder yang terbaik. Setelah melihat hasil rekaman terlihat bahwa software encoder memang yang paling rendah kualitasnya.
Dikarenakan terlihat beberapa movement kalau kita lihat secara details agak sedikit blocky di karakter di rekaman kita. Nah, untuk hardware encoder dengan CRF memang terlihat lebih baik dibandingkan hardware encoder ABR. Kalau bisa saya lihat di pinggir objek, di edge-nya, di pinggir-pinggirnya lah, terlihat lebih halus sekaligus tajam. Seperti contoh di cahaya yang bocor dari bawah karakter game terlihat sedikit lebih halus. Tapi kalau kita perhatiin juga sebenarnya di sini malah hardware encoder Apple gambarnya lebih baik daripada encoding menggunakan CPU. Nah, ini kita juga belum bisa memastikan kita apakah ini feeling aja. Kalau dari kalian gimana melihatnya, karena kita sendiri pun nggak terlalu yakin. Mungkin kalau misalkan menaikkan preset CPU ke fast, kita bisa melihat perbedaannya mungkin ya. Tapi kita rasa malah preset yang kita pakai lebih baik sesuai dengan default dari OBS karena banyak orang yang memakai settingan itu. Selanjutnya, kita ingin mengetahui betul sampai sejauh apa si M1 Pro ini dengan OBS kita bisa maksimalkan. Lalu kita mencoba untuk stream bersamaan dengan merekam di 1440p 60 fps. Untuk stream kita menggunakan X264 atau CPU dengan preset fast. Dan untuk merekam kita menggunakan hardware encoder dengan metode CRF di quality 100. Jadi kita paling mentok. Juga menambahkan bitrate di angka 18.000. Nah, di pengetesan pertama kita juga menggunakan suhu ruangan yang tidak ber-AC. Jadi kalau sebelumnya kita pakai AC di angka sekitar 23, 25. Sekarang kita memilih untuk mematikan AC dikarenakan biasanya kita sebagai PH streaming sering mendapatkan FOH atau tempat kita stream itu memang terkadang itu outdoor atau bahkan emang panas gitu ya. Jadi kita pengen coba tes sesuai dengan skenario yang sering terjadi di kita di Hatara live stream. Nah, di pengetesan ini sayangnya karena sambil bermain game baru, jadi mungkin ya terlalu excited gitu ya. Karena pas banget kita pas mau ngetes itu hari pertama early access betanya Call of Duty Modern Warfare 2. Jadi saya sampai lupa ngecharge laptop ini. Hebatnya memang laptop ini sampai selama hampir 1 jam konstan streaming dan recording, baterainya itu walaupun sudah merah, tapi dia nggak sampai habis. Tapi sepertinya M1 ini pun kesulitan karena hasil recording dan stream patah-patah dan muncul tulisan encoder overloaded. Walaupun sebelumnya itu tidak pernah ada di saat kita memakai hardware encoder. Bahkan fan dari laptop ini berjalan seperti dengan speed 100% karena terdengar berisik sekali yang bukan ciri khas dari M1 Pro ini yang sangat-sangat silence. Lalu kita coba pengetesan kedua dengan menurunkan sedikit settingannya dan mengubah hardware encoder untuk merekam menjadi ARB dengan bitrate 11.000. Dan presetnya X264 kita ubah jadi faster untuk stream dengan bitrate di angka 10.000. Tetap kita naikkan dari tes-tes awal tapi kita turunkan dari pengetesan yang sebelumnya. Dan saya juga menambahkan stand dari Aeroico ini yang bawahnya tuh bolong. Jadi siapa tahu bisa membuat airflow yang lebih baik karena sebelumnya mendengar fan-nya yang sangat-sangat kencang. Di pengetesan ini kita menggunakan mic dari laptop di episode kedua dari bermain Modern Warfare 2 ini agar kalian bisa mendengar suara dari fan-nya yang sangat-sangat bekerja keras. Nah, saat melakukan pengetesan terjadi hal yang aneh. Jadi semuanya terlihat normal di OBS normal, stream health di YouTube normal, tapi preview di YouTube studionya itu berputar-putar terus kayak model buffering gitu sampai akhirnya muncul tulisan error. Nah, sampai bertuliskan error itu, stream kita ternyata terputus sekitar puluhan menit. Karena saya juga baru sadar setelah setengah jam ini terjadi. Tetapi saat melihat hasil rekaman, semuanya berjalan normal tanpa terputus. Nggak bisa kita tentuin apakah ini memang kesalahan dari laptop MacBook atau memang error dari YouTube-nya. Jadi kita akhirnya melakukan pengetesan ulang lagi dengan bermain COD MW2 lagi. Dan stream berjalan normal dengan settingan ini. Begitupun dengan rekamannya, semuanya berjalan normal dan mungkin berarti yang sebelumnya itu kita error, kemungkinan besar itu error dari YouTube, bukan dari MacBook ini. Nah, karena COD ini hanya early access beta, jadi hanya beberapa hari aja, jadi sekalian aja saya tes lagi sambil bermain game yang sama biar bisa gambarnya istilahnya bisa kita komparasi. Dan untuk memastikan apakah memang ini berjalan dengan stabil dengan durasi yang lebih lama. Dan hasilnya tetap stabil dan sesuai dengan pengetesan sebelumnya. Baik itu dari segi performa maupun secara looks dari kita lihat saat menonton ulang streamingan yang kita mainkan ini. Kalau kalian mau melihat semuanya, balik lagi tadi kalian bisa lihat lewat link di deskripsi ya.
Oke, dan akhirnya bisa kita simpulkan bahwa kehadiran OBS terbaru ini, OBS 28 yang support M1 membuat MacBook M1 Pro Inch ini bisa saya percaya untuk melakukan stream bahkan untuk pekerjaan kita di PH Hatara. Untuk stream yang sederhana dan mungkin bisa kita fungsikan sebagai laptop backup juga. Yang sebelumnya kita belum berani menggunakan melihat performanya yang terasa mepet maupun ya tadi seperti patah-patah ataupun ada encoder yang overloaded. Untuk encoder yang pastinya saya pakai adalah Apple Hardware Encoder dan juga X264. Dan untuk Apple Software Encoder sangat disayangkan belum bisa menjadi pilihan mengingat di pengetesan selalu ada kekurangan bahkan sampai overloaded di 1440p atau resolusi 2K. Sepertinya memang encoder ini hadir untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti misalkan share screen di Zoom atau video call misalkan memakai FaceTime. Nah, terakhir informasi tambahan aja di OBS terbaru ini banyak plugin yang tidak bisa kita pakai. Ini nggak hanya terjadi di Mac, juga terjadi di Windows. Kita harus menunggu updatean dari pembuat plugin untuk bisa menjadi kompatibel di OBS ini. Apakah sekarang atau nanti mengupdate OBS kalian jika memang ada plugin yang penting yang kalian pakai. Karena memang OBS ini kan salah satu keunggulannya adalah banyaknya plugin yang bisa kalian pakai. Nah, terakhir bagaimana dengan pendapat kalian dari hasil pengetesan ini? Apakah ada pendapat mana encoder yang lebih baik atau kayaknya lebih oke atau berdasarkan dari pengalaman kalian tersendiri? Dan juga terima kasih telah menonton video pertama kita. Di channel Anatek ini kita akan membahas seputar streaming, produksinya, dan juga PC yang ukurannya mungkin small form factor karena saya pribadi memang sukanya PC-PC yang nggak terlalu besar. Akan ada video-video lainnya, jadi kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, ataupun komen di akun baru ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih and see you on the next video. Thank you.